Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fala Biodia. Siapa aja sih sebenarnya yang bisa memasuki tahapan SKB atau seleksi kompetisi bidang pada seleksi CPNS 2021? Benarkah gosip yang mengatakan bahwa di tahun ini yang masuk SKB tidak lagi melalui tahapan perankingan? Nah, seperti apa sih penjelasan lebih lengkapnya? Sebelum saya sampaikan hal tersebut, ada baiknya nih buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, sebenarnya saya rasa sudah banyak yang mengetahui aturan tentang siapa aja yang bisa masuk ke tahapan SKB. Namun apa yang saya lihat di media sosial, ternyata masih banyak yang bingung atau belum terlalu mengetahui siapa aja yang bisa ikutan ke dalam tahapan SKB. Apakah lulus basic grade aja cukup untuk membuat kalian lulus ke tahapan SKB? Ternyata jawabannya adalah tidak ya. Sebagaimana kita tahu bahwa di aturan awal menyatakan bahwa yang bisa mengikuti tahapan SKB itu adalah sejumlah 3 kali dari formasi yang tersedia. Apa sih maksudnya 3 kali formasi? 3 kali formasi ini contohnya seperti ini. Misalnya di formasi A yang dibutuhkan adalah 1 orang. Maka yang bisa ikut ke dalam tahapan SKB jumlah maksimalnya adalah 3 kali 1, yaitu 3 orang. Jadi kalau misalnya dibutuhkan 2 orang di formasi tersebut, maka yang ikut SKB maksimal 6 orang. Jadi itulah yang dimaksud dengan 3 kali jumlah formasi. Lalu bagaimana jika yang lulus kurang dari jumlah 3 kali formasi? Misalnya nih, yang dibutuhkan 2, ternyata yang lulus passing grade itu hanya ada 5. Ya udah, tetap lanjut 5 orang ini, tidak akan menambah 1 orang lagi dari yang tidak lulus passing grade. Jadi 5 orang ini cukup. 3 kali formasi itu adalah maksimal. Jadi kalau misalnya ada yang lulus 7 orang, maka yang diambil cuma 6 orang aja yang ikut SKB, yang satunya harus gugur. Tapi jika jumlah yang lulus kurang dari 6 orang, dengan kasus yang dibutuhkan tadi ada 2 orang, maka cukup 5 orang aja yang ikut, atau mungkin 4 orang, atau mungkin bahkan cuma 2 orang pun boleh langsung ikut SKB. Artinya mungkin bisa dibilang bahwa SKB-nya formalitas lah ya. Yang penting dia ikut, maka dia akan lulus jika memang jumlah yang ikut SKB sama dengan jumlah formasi yang tersedia. Lalu bagaimana jika nilainya sama? Nah, misalnya nilai total SKD-nya sama. Jika nilai total SKD-nya sama, maka akan diurutkan mulai dari nilai TKP-nya atau tes karakter pribadinya dulu. Lalu kemudian jika TKP juga masih sama, maka akan diurutkan dengan TIU-nya atau tes intelligence umum. Lalu jika masih sama, maka akan dilihat dengan nilai TWK-nya. Atau yang terakhir atas uang kesempatan. Nah, seperti itulah urutan untuk yang jika total nilainya sama pada saat selesai SKD. Maka tapi jika totalnya semua sama, bisa jadi 2 orang yang sama ini akan ikut dalam tahapan SKB. Itu nggak ada masalah sebenarnya ya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana dengan berita yang beredar bahwa di tahun ini tidak akan ada lagi tahapan perankingan. Nah, sepemahaman saya dengan berita tersebut adalah dimaksud dengan perankingan adalah jika di formasi tersebut kosong. Seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ketika formasi tersebut ada yang kosong, maka diambil perankingan dari yang tidak lulus passing grade. Jika memang di formasi tersebut tidak ada yang lulus passing grade. Namun sepertinya tidak akan terjadi di tahun ini. Jika memang di formasi tersebut tidak ada yang lulus passing grade, maka bisa jadi dibiarkan kosong atau bisa jadi dilakukan optimalisasi formasi. Misalnya diambil dari formasi dari instansi lain yang secara kebutuhannya sama, misalnya yang dibutuhkan sarjana ekonomi. Nah, mungkin bisa lihat di formasi lain, maka akan ditempatkan di situ selama mungkin masih satu linear lah ibaratnya seperti itu. Bisa jadi akan seperti ini untuk mengisi formasi yang kosong, atau mungkin bahkan dibiarkan kosong sama sekali. Jadi tidak ada yang mengisi di formasi tersebut dan akan diisi pada dan akan kembali diusulkan pada seleksi CPNS di tahun selanjutnya. Nah, seperti itulah yang mungkin dimaksud dengan tidak ada perankingan untuk masuk tahapan SKB. Jadi intinya perankingan ini akan tetap dilaksanakan bagi mereka yang sudah lulus passing grade, lalu akan di ranking siapa aja yang berhak masuk ke tahapan seleksi kompetisi bidang CPNS 2021. Oke teman-teman, seperti itu aja penjelasan dari saya mengenai siapa aja sih yang berhak untuk ikut dalam tahapan SKB. Apakah passing grade aja tidak cukup? Apa passing grade aja cukup? Ternyata jawabannya adalah tidak ya. Jadi buat teman-teman sekarang yang belum tes SKD, silahkan persiapkan diri dengan baik, raihlah nilai dengan tertinggi lah pokoknya.
Oke, sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa bantu nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berarti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.